Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran terkait analisis putusan nomor 198 garing PDT-SUS strip PKPU garing 2023 garing PN Niaga Jakarta Pusat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Adapun rekan-rekan saya, Putri Nabila, Revin Kasimatupang, dan saya sendiri, Anindya Putri, lalu ada Vanessa Bebiliani, Faradila Nursyada, dan Alda Fitriani. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permohonan PKPU. Permohonan PKPU ini kami yang mengambil dari putusan nomor 198 garing PDT-SUS PKPU garing 2023 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Para pihak yang ada yaitu ada terdiri dari PT Anugrah Gri Aditama selaku perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Kayu Manis, Lingkungan Harum Manis nomor 8, RT 01, RW 01, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Budi Wibowo selaku direktur yang memberikan kuasanya kepada Azel Huta Barat SHMH, Bastian SH selaku advokat dan konsultan hukum yang ada pada Budi Salim dan Asosiat yang berkedudukan di Jalan Kelapa Lilin 2, Blok NG 4 nomor 9, Kelurahan Penggangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU. Yang kedua ada Miranti Tresnani Timur SH yang beralamat di Komplek BTP nomor 20 RT 01 RW 03 Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor yang memberikan kuasanya kepada C. Hasanuddin SH.MH, Tatos Makiyudi SH, Iskandar SH yang selanjutnya disebut sebagai pihak termohon PKPU. Kronologi yang terdapat dalam putusan ini bermula dari pemohon menyerahkan uang secara bertahap kepada termohon dengan total Rp427.428.500 untuk keperluan mengurus BPHTB, namun disalahgunakan oleh termohon untuk kepentingan pribadi. Pada tanggal 23 Juli 2020, termohon menandatangani pernyataan perjanjian untuk mengembalikan uang beserta bunga senilai Rp900 juta yang akan jatuh tempo pada Agustus tahun 2020. Pada tanggal 13 April tahun 2023, termohon menandatangani surat pengakuan hutang dan perjanjian pengembalian uang secara bertahap dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 317 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2023, namun tetap tidak dilakukan hingga diberikan somasi terakhir pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Termohon tetap tidak melunasi hutangnya. Karena tidak terlihat itikat baik dari termohon, maka pemohon mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2023. Kemudian kita lanjut ke dalam permasalahan hukum atau legal issues yang terdapat dalam kasus ini, di mana berdasarkan paparan fakta hukum yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, kita dapat timbul suatu pertanyaan terkait apa inti permasalahan hukum yang dibahas dalam perkara ini. Yang pertama, apakah termohon telah memenuhi syarat PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang pada intinya dalam pasal ini menerangkan bahwa 1. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan yang kedua, termohon memiliki lebih dari satu kreditur. Dari sini kita timbul pertanyaan lanjutan terkait apakah permohonan dapat dikabulkan berdasarkan pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana ini berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata secara umum yang lebih kompleks, di mana pada intinya pembuktian sederhana dalam perkara PKPU lebih menekankan pada pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh si termohon. Kemudian ada 2 atau lebih kreditur. Dan yang terakhir, tanpa mempersoalkan besaran utang secara rinci, di mana dalam pembuktian ini dapat diajukan oleh pemohon dalam permohonannya ke pengadilan niaga. Di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum permohonan PKPU dalam menganalisis perkara ini. Jadi di sini kita perlu merujuk pada ketentuan hukum yang secara langsung mengatur syarat, prosedur, dan kewenangan pengadilan dalam penanganan permohonan PKPU ini. Adapun aturan-aturan hukum yang relevan
dan digunakan sebagai dasar pertimbangan adalah sebagai berikut, yaitu ada poin yang pertama itu ada pasal 222 ayat 1. Dalam pasal ini menegaskan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun kreditor dengan syarat utama bahwa debitur tersebut memiliki lebih dari satu kreditor. Dalam hal ini menjadi dasar legalitas bagi pemohon PKPU yang merupakan kreditor. Di poin yang kedua itu ada pasal 222 ayat 3. Dalam pasal ini mengatur bahwa kreditur dapat mengajukan PKPU apabila memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih. Dalam ketentuan ini menjadi rujukan utama dalam menilai kelayakan diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon dan termohon. Yang pasal ketiga itu ada pasal 225 ayat 3. Pasal ini memberikan batas waktu maksimal 20 hari bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam hal ini mengatur kewajiban ke pengadilan untuk merespon permohonan PKPU secara cepat demi menjaga kepastian hukum. Untuk poin yang keempat itu ada pasal 8 ayat 4. Pasal ini mengatur bahwa permohonan PKPU atau pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pilot telah dipenuhi. Jadi di dalam pasal ini mendasari penilaian fakta-fakta sederhana dalam perkara ini seperti adanya 2 atau lebih kreditor dan utang yang belum dibayar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, analisis fakta yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Fakta-fakta hukum yang ada dalam putusan ini ada 3. Yang pertama, adanya hubungan utang piutang, di mana pemohon dan termohon yaitu PT Anugrah Gria Aditama dan Miranti Tresniang Timur, di mana termohon menerima sejumlah dana atau uang namun tidak menggunakannya sesuai tujuan, yang awalnya pengurusan BPHTB namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya surat pernyataan dan pengakuan utang, di mana termohon berjanji untuk mengembalikan secara bertahap namun tidak dipenuhi bahkan meskipun telah disomasi dan diberikan kesempatan. Fakta yang ketiga, bukti lain menunjukkan bahwa termohon juga memiliki utang kepada kreditur lain sebesar 100 juta dan gagal membayar sesuai perjanjian. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah kami analisa, kami mendapatkan 3 fakta yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang pertama, termohon memiliki utang kepada pemohon dan kreditur lain yang tidak membayar kewajibannya, sesuai atau berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan. Yang kedua, terdapat pengakuan utang dan perjanjian yang menunjukkan niat mengembalikan, namun wan prestasi tetap terjadi. Fakta yang ketiga, termohon tidak menunjukkan itikat baik, bahkan jaminan yang diberikan sudah dalam status sita oleh pihak ketiga dan memperkuat resiko gagal bayar. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Yang pertama itu ada penyalahgunaan dana oleh notaris atau PPAT, di mana dalam kasus tersebut dana sebesar 867 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi, bukan untuk pengurusan BPHTB. Nah, ini merupakan pelanggaran hukum pidana penggelapan dan etika profesi. Yang kedua itu ada pelanggaran kode etik dan tugas profesi, di mana termohon sebagai notaris atau PPAT melanggar kewajiban profesional untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris atau UU JN. Yang ketiga, ada pemberian jaminan yang sudah disita oleh pihak ketiga. Nah, jaminan yang berupa sertifikat tanah ini ternyata dalam status sita oleh pihak ketiga sehingga tidak sah secara hukum dan dapat menyesatkan pemohon. Yang keempat itu wan prestasi. Nah, si termohon ini tidak melaksanakan pembayaran sesuai surat pernyataan dan perjanjian pengembalian, padahal sudah diberi tenggat waktu. Yang kelima, tidak adanya itikat baik. Nah, si termohon ini tidak merespon somasi dan permintaan konfirmasi dari pemohon yang menunjukkan pelanggaran asas itikat baik dalam hukum perdata. Untuk
untuk kesimpulan secara keseluruhannya, permohonan PKPU ini telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan material, namun dari sisi termohon terdapat beberapa fakta yang bertentangan dengan aturan hukum, baik dari aspek perdata, etika profesi, maupun pidana. Nah, hal ini menguatkan bahwa pengabulan PKPU terhadap termohon adalah tepat dan sah menurut hukum. Berdasarkan analisis kami terhadap putusan nomor 198/PDT Sus PKPU garing 2023 garing PN Niaga Jakarta Pusat, dapat kami simpulkan bahwasannya permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon telah dikabulkan sebagian oleh majelis hakim. Dan termohon dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari dan ditunjuk hakim pengawas serta tim pengurus lainnya. Putusan ini menunjukkan bahwa syarat formil PKPU telah terpenuhi, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya lebih dari satu kali kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, fakta-fakta seperti pengakuan utang, wan prestasi, serta tidak adanya itikat baik dari termohon semakin memperkuat alasan hukum untuk dikabulkannya permohonan ini. Meskipun begitu, dari sisi termohon pun juga ditemukan pelanggaran kode etik profesi dan potensi pidana. Sehingga, selain penyelesaian perdata ini, aspek etik dan pidana juga perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, permohonan PKPU ini sah secara hukum dan menjadi langkah yang tepat dalam proses restrukturasi utang. Demikian paparan dari kelompok 2. Semoga paparan yang sudah disampaikan bermanfaat untuk teman-teman dalam memahami prosedur PKPU dan penerapan hukumnya. Dan mohon maaf bila banyak kurangnya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.